Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad Sayyiduna Muhammad Sayyiduna Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana dhunubana saghiraha wa kabiraha wastur 'uyubana wasra sudurana wahsin akhlaqana wa nawwir qulubana waj'al qulubana muhibbatan li nabiyyika Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, para muallim, para tuan-tuan guru, dan juga dari para habaib yang ada di tengah-tengah kita, begitu juga dari para aparat yang ada di tengah-tengah kita, wabil khusus daripada seluruh kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, al-malik al-ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa huwa Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dialah Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan dialah Allah yang menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada, dan dialah Allah zat yang Maha menentukan siapa di antara kita yang masuk ke dalam surga dan siapa di antara kita yang masuk ke dalam neraka. Harapan kita, semoga yang ada di tempat ini, masyarakat yang ada di kampung ini, semuanya menjadi hamba yang diwajibkan masuk ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam mengiring salam terus tercurah ruahkan hanya untuk baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdalis salawat wa ta'zim, dengan sebaik-baik salawat dan sebaik-baik penghargaan juga penghormatan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi Rahmah, Nabi yang berkasih sayang, Nabi yang luar biasa, Nabi yang telah membuktikan bagaimana kasih sayangnya kepada kita hingga hari ini. Kasih sayang Nabi Muhammad tetap terasa di dalam diri kita semua. Dialah Rasulullah yang telah berjuang dan membuktikan perjuangannya, yang telah membuktikan di masa hidupnya maupun di masa wafatnya untuk memperjuangkan daripada keselamatan umat, saudara. Dan dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap malam sujud kepada Allah, berlinang air mata hanya untuk memberikan pengampunan, memohon kepada Allah supaya mengampuni umat-umatnya. Dialah Nabi Muhammad yang telah memberikan bukti otentik, bukti yang terasa bagaimana kasih sayangnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana perhatiannya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bakhta Nabi Rasulullah, beruntung kami dijadikan umatnya Nabi Muhammad, beruntung kami dijadikan para pencinta Nabi Muhammad, beruntung kami dijadikan orang yang perhatian di dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, malam hari ini adalah malam panggilan kerinduan kepada Nabi Muhammad, malam pembuktian cinta kepada Nabi Muhammad. Maka semoga kita bisa membuktikan semangat cinta kita kepada hadratir Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, duduk kita di tempat ini untuk bisa membuktikan cinta kepada Nabi dan untuk bisa mendapatkan pengakuan dari Nabi. Kita menjadi umatnya di akhir zaman ini, saudara. Mengakui Nabi sebagai Nabi kita itu mudah, namun diakui oleh Nabi kita sebagai umatnya itu hal yang luar biasa, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendapatkan pengakuan dari Nabi Muhammad, wajib kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Seberapa besar pengorbananmu, maka sebesar itu engkau mendapatkan kepantasan daripada pengakuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini rata-rata hanya bisa mengatakan cinta di lisan, tapi pembuktiannya nol. Kita tidak bisa membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kamu pasti siap berkorban buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi Muhammad cinta kepada kita, membuktikan dengan pengorbanannya. Kakinya bengkak sujud kepada Allah hanya untuk mendoakan umatnya, saudara. Saya pengen tanya di tempat ini, pernah ada yang kakinya bengkak untuk bercucuran air mata rindu kepada Nabi Muhammad? Ada enggak? Belum. Ada enggak? Ada enggak? Belum. Pernah enggak? Belum. Kecintaan kita pantas diragukan, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah,
Nabi Muhammad pernah meneteskan darahnya yang suci di dalam pertempuran. Nabi Muhammad pernah meneteskan darahnya yang suci di saat menyelamatkan umat saat masuk ke Taif. Sudahkah Anda pernah meneteskan darah untuk membentuk daripada pengakuan dan juga membuktikan cintamu kepada Nabi Muhammad? Pernahkah kita meneteskan darah kita untuk meneruskan perjuangan di hadapan Nabi Muhammad? Belum pernah, saudara. Terkadang, saudara, kita sendiri belum pernah meneteskan air mata rindu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena air mata kita sudah habis untuk menangisi dunia, menangisi pangkat, menangisi daripada harta dan tahta, saudara. Ayo kembali kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, rugi bagi mereka yang wafat tanpa mendapatkan pengakuan dari Nabi Muhammad. Rugi mereka yang wafat tanpa mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad. Ayo kita buktikan perhatian kita kepada Rasulullah. Kita perjuangkan Nabi Muhammad, kita korbankan buat Nabi Muhammad. Kadang-kadang saudara, lihat bagaimana kecintaan kita yang rapuh, kecintaan kita yang menipis, keimanan kita yang rapuh. Kenapa? Lihat di antara kita, kalau diajak maksiat getol, saudara. Diajak maksiat pulang pagi juga hayu, betul? Betul. Tapi kalau diajak ibadah, saudara, baru jam 11 sudah teriak pengen pulang, saudara. Betul. 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 Diajak ngaji, saudara, baru jam 10 udah teriak kemalaman, saudara. Gitu minta syafaat sama Ahok sana, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Minta pertolongan sama Nabi Muhammad, tapi diajak maulid Nabi Muhammad gerah, saudara. Bawaannya pengen buru-buru pulang, saudara. Betul. 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 Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang ke tempat ini, saudara, mungkin kita ditemani dengan air hujan tadi, saudara. Atau mungkin kita ditemani dengan tempat yang tidak memadai, saudara. Ingat dan ketahuilah, saudara. Dulu orang pengen dekat sama Nabi Muhammad, bertaruh nyawa. Mereka, para sahabat ingin dekat kepada Nabi Muhammad. Tubuh mereka menjadi landak, seakan-akan tubuhnya seperti landak, penuh dengan anak panah. Hanya untuk mendekat kepada Nabi, mereka bertaruh nyawa, mereka meneteskan darah dan air mata, saudara. Kita pengen dekat sama Nabi, ngeliat tempat, kalau tempatnya mewah kita dekat, saudara. Kalau tempatnya enak kita baru mau hadir maulidnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo saudara, bangkitkan semangat para sahabat ada di dalam diri kita. Bangkitkan semangat cinta kepada Nabi mengalir di setiap sel yang ada dalam tubuh kita, saudara. Jadi pejuang, jangan jadi pecundang, saudara. Dan hadir ke tempat ini sampai acara selesai, mereka pejuang yang sukses. Insya Allah mereka mendapatkan syafaat. Amin. Tapi kalau mereka ulang terlebih dahulu tanpa ada udzur syar'i, mereka mengatakan gak nyaman dan lain sebagainya, mereka adalah banci yang gak bisa membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad, saudara. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Idza wajadtu khairan fahamidullah wa idza wajadtu syarran fastaghfirtu lakum. Nabi mengatakan, hidupku membawa kebaikan buat kalian, wafatku memperjuangkan kebaikan buat kalian. Bila mana nanti ketika seorang hamba amaliyahnya setiap hari Senin disodorkan kepada Nabi Muhammad, ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa amaliyah kita dalam satu minggu, dilaporkan kepada Nabi. Kalau Nabi melihat amaliyah kita dalam keadaan baik, Nabi bersyukur kepada Allah, Nabi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya Nabi mendapati amaliyah kita dalam satu minggu, kita dalam keadaan syar, dalam keadaan buruk, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan munkarat, Nabi Muhammad SAW memohon ampun kepada Allah untuk supaya mengampuni kita, saudara. Sekarang saya pengen tanya, jawab yang tegas, jawab yang kompak, jawab yang keras, saudara. Kira-kira Nabi Muhammad baik gak? Baik gak? Baik gak? Hebat gak Rasulullah? Hebat gak Rasulullah? Bangga gak sama Nabi Muhammad? Bangga gak sama Nabi Muhammad? Betul. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Kita bangga sama Nabi Muhammad gampang, sudah. Tapi kita dibanggain sama Nabi Muhammad itu yang istimewa, sudah. Semua orang di tempat ini bisa membanggakan Nabi Muhammad, tapi semua orang yang ada di tempat ini belum tentu dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu, jadilah manusia yang dibanggakan oleh Rasulullah. Siapa manusia yang dibanggakan oleh Nabi? Mereka yang mampu mengorbankan seluruhnya buat Nabi Muhammad,
mereka yang mau berjuang di jalan Nabi Muhammad, mereka yang siap membuktikan apapun resikonya bahwa mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Kira-kira siap membuktikan nggak? Siap. Siap membuktikan nggak? Siap. Siap membuktikan nggak? Siap. Siap berjuang buat Nabi? Siap. Siap berjuang buat Rasul? Siap. Betul. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Pertanyaan saudara, Habib, kenapa sih Habib Rizik dan para habaib yang lainnya berikut Habib kadang-kadang di tengah ceramahnya mengajak umat untuk takbir, mengajak umat untuk menggemuruhkan takbir, mengajak umat untuk terus menggemakan takbir? Jawabannya saudara, dengan takbir Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Dengan takbir Allah akan memberikan kemenangan dalam perjuangan kita. Amin. Dengan takbir Allah akan terus memperkokoh persatuan kita saudara. Amin. Dengan takbir Allah akan memberikan bantuan di dalam segala macam bentuk urusan-urusan kita saudara. Amin. Lihat di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh yang namanya Du'thur, salah seorang kafir Quraisy, Rasul dalam keadaan berbaring, dalam keadaan beristirahat, datanglah Du'thur. Lalu Du'thur mengambil daripada pedangnya, meletakkan di leher Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia tanya, Du'thur membanguni Rasul dan berkata, ya Muhammad, siapa yang bisa menghalangi pedang ini untuk memenggal kepalamu? Maka Nabi Muhammad SAW menatap mata Du'thur dalam-dalam dengan penuh keyakinan di dalam hati Nabi. Nabi mengatakan, yang bisa menghalangi pedang Du'thur, yang bisa menyelamati Nabi, dia adalah Allah. Nabi Muhammad SAW memanggil kekasihnya Allah. Nabi Muhammad menyerukan nama Allah. Nabi Muhammad meninggikan nama Allah. Nabi Muhammad menggemakan nama Allah di hadapan musuhnya Nabi Muhammad, padahal nyawanya terancam saudara. Apa yang Allah kasih? Allah memberikan daripada rasa takut yang mendalam kepada Du'thur. Lihat bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita saudara. Allah terus memantau kita, mengawasi kita, memperhatikan kita, membantu kita di saat kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Du'thur jatuh dengan lemah hingga pedangnya hilang dari tangannya saudara. Diambil pedang itu oleh Nabi Muhammad SAW, diletakkan di lehernya Du'thur. Hei Du'thur, sekarang siapa yang bisa menolong kamu? Siapa yang bisa menghalangi pedang ini untuk memenggal kepalamu? Apa jawabnya Du'thur? La ahad ya Rasulullah, tidak ada satupun yang bisa menolong aku. Aku gak punya Allah, aku gak yakin kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan daripada satu akhlaknya yang baik. Nabi mengatakan, hei Du'thur, sekarang aku maafkan kamu. Kemudian pedang tersebut diberikan kepada Du'thur yang telah lemah, dimasukkan kepada sarungnya saudara. Du'thur menangis begitu melihat akhlak Nabi Muhammad SAW memaafkan musuhnya saudara. Lalu Du'thur masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW. Dari kisah ini kita bisa memetik saudara, begitu lantangnya Rasul SAW mengajarkan kepada kita dalam segala macam bentuk. Ketika kita mendapati tekanan dan lain sebagainya, ketika kita menggemuruhkan nama Allah, meninggikan Allah, membesarkan Allah, Allah memberikan bantuan kepada kita saudara. Sehingga dengan itu kita punya guru Al-Habib Rizik mengajak kepada kita untuk bertakbir. Para habaib, para kiai mengajak kita untuk terus menggemakan takbir di Indonesia saudara. Dengan takbir Indonesia bisa merebut kemerdekaan saudara. Dengan takbir Indonesia terangkat menjadi negara yang dihormati saudara. Dengan takbir Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di dalam perjuangan semua masyarakat Indonesia mengusir penjajah sampai ke akar-akarnya saudara. Maka oleh sebab itu jangan tahan lisan kita untuk menyuarakan takbir. Jangan tahan lisan kita untuk menggemuruhkan takbir. Jangan tahan lisanmu untuk terus menggemakan takbir di Indonesia saudara. Jangan tahan lisan kita memanggil nama Allah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dengan takbir yang Anda saat ini lantunkan, yang Anda saat ini gemakan, Allah mengirimkan rasa takut yang mendalam kepada musuh-musuh Islam saudara. Maka oleh sebab itu jangan malas dengan takbir. Takbir adalah milik orang Islam. Takbir milik seorang muslim. Takbir adalah milik seorang mukmin. Takbir
adalah hadiah Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, saudara. Itu adalah senjata yang paling ampuh yang ada di tangan kita, saudara. Sehingga dengan takbir tersebut Allah akan memberikan daripada apa? Daripada persatuan yang kuat dalam persatuan kita. Allah akan memberikan daripada keberkahan dalam perkumpulan kita. Allah akan memberikan kemenangan di dalam perjuangan kita. Amin. Ingat, apapun kondisimu, maka engkau harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.